Kita berdoa. Kasih karunia bagi kamu sekalian dan damai sejahtera dari Bapa di surga, dalam Kristus Yesus anaknya Tuhan kita. Amin. Pemirsa Saroha, firman Tuhan yang menyapa kita di pagi hari ini dari Amsal pasal 15 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan amarah. Demikian firman Tuhan. Pemirsa Saroha, dalam sebuah wawancara, dalam sebuah diskusi yang dilakukan oleh para jurnalis media cetak atau media televisi terhadap narasumbernya, seringkali terjadi perdebatan seru, seringkali terjadi suasana gaduh, bahkan terjadi suasana yang menegangkan. Kalau kita misalnya sering menonton ILC yang ditayangkan oleh salah satu stasiun TV swasta di Indonesia, seringkali terjadi perdebatan sengit sampai emosi yang hampir tak terkendali. Bahkan pernah saya tonton sampai ada narasumbernya menyiramkan air minuman yang ada di meja ke narasumber yang lain. Dan kalau kita lihat misalnya dalam sidang-sidang para petinggi-petinggi negara kita, kaum eksekutif misalnya, dalam sidang pleno dan dalam sidang paripurna misalnya, seringkali terjadi gontok-gontokan dalam membahas suatu persoalan. Pemirsa Saroha yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mengapa hal itu bisa terjadi? Pertama jawabnya adalah karena jawaban atau karena perkataan yang membangkitkan amarah sebagaimana dalam nats ini tadi. Karena jawaban perkataan yang membangkitkan amarah tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh siapa menjadi lawan debatnya, sehingga saling menyerang antara satu dengan yang lain. Kemudian yang kedua, mengapa itu bisa terjadi? Karena jawaban tidak sesuai dengan ekspektasi dari substansi persoalan yang dibahas. Kadang menyerempet ke hal-hal soal privasi. Itulah yang membuat orang misalnya emosi dan tidak bisa menahan emosinya. Karena jawaban tidak sesuai dengan ekspektasi dari substansi persoalan yang sedang dibahas. Ketiga, mengapa hal itu bisa terjadi? Karena ketidakmampuan mengendalikan emosi. Ketidakmampuan mengendalikan emosi. Memang Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih, semua kita memiliki emosi. Tetapi sebagai orang percaya harus mampu mengendalikan emosi dalam kepada siapa kita misalnya lawan bicara, dalam hal apa yang kita bahas. Karena kita sebagai orang percaya tentu harus dikendalikan oleh kuasa Roh Kudus untuk mengendalikan emosi. Firman Tuhan ini mengingatkan kita tentang jawaban-jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegemaran. Tentu walaupun misalnya kita diserang dengan berbagai kata-kata atau kalimat yang mungkin tidak menyenangkan, tetapi kalau jawaban kita, tutur kata kita dengan lemah lembut, maka tidak akan memancing atau membangkitkan amarah lawan bicara kita. Kemudian firman Tuhan hari ini mengingatkan kita juga, memang setiap manusia ada karakter yang mudah tersulut emosi. Ini ada faktor-faktor psikologis memang yang mendukung ini. Misalnya dia ada penyakit hipertensi. Nah tentu dia gampang tersulut emosi, apalagi menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan dirinya. Seperti itu. Oleh karena itu pemirsa Saroha yang dikasihi oleh Yesus Kristus, perlu menguasai diri, perlu menguasai emosi dalam menghadapi berbagai rapat, dalam menghadapi berbagai diskusi, pun dalam segala hal. Tanda-tanda kedewasaan iman adalah salah satu apabila kita mampu mengendalikan
emosi, sikap dan perilaku kepada semua orang dalam hal kita misalnya berinteraksi, apalagi dalam hal misalnya berdiskusi di suatu tempat. Tuhan Yesus memberkati. Amin.